Kak Ito, selamat pagi Pak Bambang dan Bapak Ibu semuanya. Pagi Pak Irfan. Kita mulai atau masih menunggu yang lain? Biasanya berapa orang ya? Biasanya 24 paling Pak. Oh, 24. Oke. Bu Erlina, kok ada Ibu Erlina ini? Dua Iya Pak, device. selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi. Waduh, kapan kita ngopi-ngopi Pak Eko? Secepatnya Pak. Ya kita ya Bapak Ibu ya sambil nunggu yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Mari kegiatan pada pagi hari ini dengan suasana yang mendung, kita berdoa agar kegiatan pada pagi hari ini diberikan kenikmatan bagi Allah SWT, bagi kita semuanya oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Cukup. Oke, Bapak Ibu, senang sekali saya menjadi bagian Indo MS yang saat ini sedang diamanai untuk mengisi kelas tentang etnomatematika. Ya, ini menjadi salah satu bagian dari salah satu proker Indo MS wilayah DIY Jateng. Izin saya share screen Bapak Ibu. Duh, oke. Duh, ini kok mana? Tampilannya apa ini Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu? Artikel di JRPM Pak. Oh, artikel di CRPM. Ini mau ganti yang satunya kok nggak bisa. Oh, ya ini sebelum artikel kita ke slide dulu. Oke, Bapak Ibu, ini adalah strategi penulisan artikel tentang matematika. Jadi lebih khusus
bukan ke artikel pada umumnya, tetapi ke etnomatematika. Bapak Ibu sudah belajar berkaitan dengan hakikat etnomatematika sampai ke perangkat pembelajaran etnomatematika. Nah, kemarin mungkin eh, tentang development studies di desain research tentang etnomatematika atau dengan metode lain juga itu sama saja, nggak ada masalah. Nah, ini saya ada logo Indo MS dan IMES gitu ya. Harapannya ini menjadi kolaborasi dua asosiasi profesi gitu ya. Tapi Indo MS sudah sangat senior, sedangkan IMES baru 2017 kemarin. Bapak Ibu yang belum menjadi anggota keduanya boleh join gitu. Oke, Bapak Ibu, ini sedikit biografi saya. Saya Muhammad Irfan, nah, itu adik sepupu saya, kemudian editor dan reviewer di jurnal nasional maupun internasional. Ada website, tapi ini baru belum aktif. Kalau YouTube-nya masih aktif, silakan di-subscribe. Kemudian kita awali dengan pertanyaan, kenapa harus publikasi? Tentu ini pertanyaan yang sering juga ditanyakan kepada mahasiswa, Bapak Ibu semuanya, kenapa harus publikasi? Karena memang eh, kalau peraturan Menpan yang terbaru yang akan dikaji ulang itu kan, kenapa juga harus rajin-rajin publikasi? Lawang kenaikan pangkat juga sudah ditentukan. Kalau baik sekali eh, lewat sister integrasi ya maksimal minimal ya 3 tahun. Kalau baik ya 4 5 tahun. Nah, terus tidak ada lagi syarat jabatan dan sebagainya. Mau rajin-rajin juga sama aja gitu. Kalau yang dulu itu kan publikasi ini ya sangat bisa digunakan untuk loncat loncat jabatan, loncat kemudian syarat khusus dan sebagainya. Kalau sekarang syarat khusus masih, tapi nggak seperti yang dulu. Tetapi ini kan masih dikaji ulang. Kementerian Sains Tek apa ya sekarang ya singkatannya itu salah. Oke, apapun itu berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan berganti, tetapi sama publikasi harus tetap jalan, Bapak Ibu. Kalau saya sendiri, kenapa harus publikasi? Yang pertama, personal branding, Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu tahu ya, banyak sekali bungkus makanan ataupun juga ini ya, seperti ini. Ini adalah mie instan HNI. Bungkusnya kayak gini. Kemudian ini ada Cafe Mix. Bungkusnya seperti ini. Dari jauh orang tahu, oh ini Cafe Mix. Walaupun tidak melihat tulisannya Cafe Mix. Kemudian ada juga ini namanya Le Mineral. Dengan slogannya ada manis-manisnya gitu. Nah, itu salah satu personal branding dari produk. Dan kita seorang dosen atau apapun itu harus juga memiliki personal branding. Salah satunya adalah publikasi. Publikasi itu kan penciri kita ya Bapak Ibu ya. Oh, Pak Irfan, pencirinya apa? Dan oh, kalau Prof. Ruli itu pencirinya tentang etnorealistik. Oh, kalau Prof. Ratu Ilma, beliau tentang desain riset. Oh, kalau Prof. Sukiman tentang PMRI. Oh, kalau Prof. Zul tentang apa? Nah, itu semuanya punya personal branding. Salah satunya adalah publikasi. Jadi maupun mau kebijakannya berubah atau apa, ya publikasi harus tetap jalan, Bapak Ibu. Itu. Jadi salah satu kenapa harus publikasi, entah itu kum dan sebagainya. Saya sendiri juga nggak terlalu memperdulikan berapa kum yang saya dapat. Bahkan eh, sebelum ada kebijakan lulus harus ada publikasi, saya ketika S2 sudah publikasi.
Eh, Kemudian untuk S3 juga sama, sebelum ada sosialisasi ini harus aplikasi internasional, ya sudah nulis dulu gitu. Jadi mau apapun ya salah satu cara ya yang ini nulis, sejelek apapun tulisan kita ya kita harus bangga karena itu menjadi salah satu bentuk belajar bagi kita. Tentu nggak mungkin langsung bisa nulis di Q1, nggak mungkin. Ya harus berlatih dulu dari yang Sinta, kemudian dari Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1, Scopus Q1, Q4, Q3, Q2, Q1, dan sebagainya. Dan sebetulnya jenjang itu tidak serta-merta bahwa kualitas artikel di atau apa ya filter Q2 itu akan lebih bagus daripada Q3, Q3 lebih bagus dari Q4 dan sebagainya. Enggak juga sih. Saya pernah publish di Q4 itu revisinya bahkan sampai 3 kali, 4 kali gitu. Ada yang saya pernah publish di Q2 cuma sekali revisi gitu. Dan catatan revisinya juga beda gitu. Jadi yang penting kita harus belajar. Itu salah satu harus publikasi yaitu personal branding. Yang kedua, ya kalau Bapak Ibu sedang studi, yaitu salah satu syarat lulus. Salah satu syarat lulusnya di Sinta 4 mungkin atau seminar nasional. Kalau S2 di Sinta 2 ataupun di atasnya. Kalau S3 berarti ya internasional bereputasi. Tapi ada beberapa kampus yang Sinta 2 pun nggak ada masalah. Nggak tahu juga sih. Tapi kalau eh, tiap kampus banyak kebijakan masing-masing. Kemudian selain itu, kalau Bapak Ibu sudah menjadi dosen ya BKD ya. Kalau lektor kewajiban khususnya satu artikel ya, satu artikel atau 2 artikel Sinta aman lah. Maupun tulis 1, 2, 3 dan sebagainya itu aman. Kalau lektor kepala dia harus internasional bereputasi. Kalau guru besar dia harus eh, penulis utama di internasional bereputasi dan buku. Nah, itu publikasi. Kemudian ada lagi juga kalau Bapak Ibu hibah, nah sebagai luaran hibah, kewajiban luaran hibah. Tuh, tuh. Jadi ada banyak alasan kenapa kita harus publikasi. Dan juga di salah satu artikel di bagian acknowledgement itu dia melamar pasangannya. Nah, itu nggak ada masalah juga. Itu salah satu bentuk cara akademik dalam melamar pasangan ya, nggak masalah juga. Ya catatannya pasangan itu harus akademisi ya. Kalau enggak ya enggak bakalan baca. Atau mungkin ini dong tolong dibaca. Ini adalah beberapa alasan kenapa kita harus publikasi dan kenapa kita harus publikasi etnomatematika, kenapa kita harus riset tentang etnomatematika. Saya rasa kemarin sudah banyak alasan berkaitan dengan riset etnomatematika. Kalau saya sendiri eh, antara matematika kontekstual dengan etnomatematika dengan matematika realistik ini menjadi eh, topik menarik yang dibicarakan ya Bapak Ibu ya. Karena matematika berkaitan dengan budaya dan eh, klaimnya adalah budaya dekat dengan anak. Apakah benar setiap budaya dekat dengan anak, dekat dengan kita semuanya? Saya rasa tidak serta-merta itu benar karena generasi Z sekarang beberapa budaya ya nggak tahu gitu. Ya sekaten, kita tahu budaya sekaten di Jogja. Ada beberapa gerbek maulid dan sebagainya. Ya mereka tahunya ada pasar malam, ada dagangan-dagangan cimol, cilok dan sebagainya. Kita ke sana beli. Ada apem, gunungan, arak-arakan, nah udah kayak gitu. Tetapi filosofi makna sekaten itu apa sih? Nah, apakah itu dekat dengan anak? Ya belum tentu. Tetapi salah satu alasan kenapa kita riset tentang etnomatematika, budaya diintegrasikan dengan matematika, ia mengkontekstualisasikan kembali
budaya di sekitar kita kepada anak-anak, memperkenalkan kembali budaya yang mungkin menjadi asing bagi anak-anak, bagi kita di eh, Indonesia ini. Jangan sampai budaya yang sudah turun-temurun dan tiba-tiba alih KTP dari Malaysia, jadi Singapura dan sebagainya. Nah, ini kan eman-eman. Karena kita gadget dan sebagainya, nah permainan-permainan engklek, gobak sodor, boy-boyan, kasti dan sebagainya itu luntur, nggak pernah dimainkan. Kalah dengan Free Fire, kemudian apa sih, Roblox dan sebagainya. Oke. Ini Bapak Ibu kunci utama ketika kita menulis artikel, yaitu baca dan tulis. Baca artikel yang relevan, kemudian tulis hal yang penting. Jadi nggak cuma dibaca Bapak Ibu, tetapi tandai, anotasi, kita beri spidol, highlight, hal-hal yang penting. Kalau perlu, bikin pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Kan bisa tuh kalau PDF ada anotasinya atau pakai eh, di print juga boleh, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kok subjek penelitiannya seperti ini? Kenapa kok gapnya ini? Kenapa kok yang di risetkan ini dan sebagainya. Loh ini penelitian studi kasus, kenapa kok kasusnya seperti ini, kan bukannya kasus yang biasa-biasa saja gitu. Silahkan bikin pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kemudian bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Ya, kita cari jawaban dari pertanyaan lewat membaca artikel. Kita cari artikel dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Kalau kalau ada teman diskusi, diskusikan. Nah, memilih teman diskusi itu juga harus eh, baik Bapak Ibu. Siapa dia, rekam jejaknya seperti apa dan sebagainya. Sehingga forum ilmiah itu penting untuk didatangi. Nggak cuma sertifikat aja, tetapi memang bagaimana kita bertukar pikiran gitu, diskusi. Belum pernah ikut forum ilmiah di luar negeri, kayak ITSME dan sebagainya atau ERKAM dan sebagainya. Tetapi menurut cerita dari Prof. Ruli, dari teman-teman sekitar itu, mereka konferensinya nggak seperti di kita yang dikit-dikit snack, dikit-dikit ini, tetapi memang eh, bahkan apa ya, souvenirnya pun minimalis gitu. Tetapi memang banyak diskusinya. Ketika ada parallel session itu memang antusias untuk mendengarkan, untuk bertanya, dan mereka berburu topik-topik yang mereka senangi gitu. Ya, beda dengan kita yang uh, lebih banyak. Saya belum dapat sertifikat dan sebagainya. Hal ini untuk BKD sebagainya. Kemudian ketika sudah mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, uh, coba ditulis jawabannya itu dari literatur. Nggak cuma dicari, dibaca, tetapi ditulis juga, ditulis kembali. Ketika telah ditulis kembali, pertanyakan kembali jawaban yang sudah ditulis. Bandingkan coba jawaban tersebut dengan artikel yang relevan. Jadi itu siklus baca, tulis, baca, tulis, baca, tulis, baca, tulis. Nanti akan bisa karena terbiasa. Oke. Nah, ini kan sudah semangatnya Bismi Rabbika ladzi khalaq gitu ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi kita sudah diminta untuk membaca. Salah sayang sekali kalau kita tidak menginginnya. Dan kita telah diberikan akal pikiran, afala tatafakarun, apakah kamu tidak memikirkan? Jadi harus kita nikmati, kita syukuri pemberian Tuhan akal pikiran dengan menggunakannya. Dan kata Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu dengan menulis. Jadi Bapak Ibu, publikasi itu salah satu bentuk, salah satu cara untuk mengikat ilmu. Ya. Nah ini Bapak Ibu, kita ini masih umum,
seperti struktur artikel ilmiah, Bapak Ibu sudah sangat paham berkaitan dengan judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, simpulan, daftar pustaka. Itu di luar kepala sudah sangat amat eh, paham dan hafal Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan judul, eh, seringkali Bapak Ibu mungkin pernah membaca di Google Scholar, itu judulnya masih ada eh, kata-kata implementasi pembelajaran ABCD dan sebagainya, kemudian di SD negeri atau di SMP negeri dan sebagainya, kelas semester. Apakah itu menarik? Itu kan judul skripsi ya Bapak Ibu ya. Itu nggak menarik ketika ditulis di artikel. Oke lah, kalau judul skripsi masih seperti itu, ya judul artikelnya jangan plek jiplek kayak gitu. Ya dibuatlah yang lain. Nah, kalau bisa judul itu ya mencerminkan pembahasan atau novelty-nya. Apa sih yang dibahas di artikel itu? Hasilnya apa sih? Atau novelty-nya apa? Hal yang berbeda dari artikel yang lain itu apa? Itu yang ditulis dalam judul. Itu nggak ada masalah. Itu. Kemudian jangan sampai Bapak Ibu nulis judul itu panjang. Lebih dari 3 baris ya. Janganlah. 2 baris saja cukup. Itu kira-kira 12 sampai 15 kata. 15 kata itu juga udah panjang. Dan Bapak Ibu harus menghindari pengulangan kata, pakaian nama sekolah, kelas, semester, dan sebagainya. Bapak Ibu, itu. Nah, kemudian judul ini kaitannya dengan ada yang mengatakan ini kaitannya dengan kata kunci. Biasanya kan dari abstrak itu ada kata kunci ya. Nah, kalau bicara Search Engine Optimization, SEO, Nah, ketika kita nuliskan di Google Scholar, ScienceDirect, atau Google aja, misalkan etnomatematika di Jawa Tengah, misalkan, itu kan sebenarnya kita menuliskan kata kunci. Nah, kata kunci kalau di metadata artikel itu ya ada di bagian keyword, ada juga di judul. Jadi, kalau saya sih agar artikelnya itu lebih banyak diakses atau punya peluang besar untuk diakses, saya akan membedakan antara judul dengan keyword kata kunci. Jadi kalau judulnya ada kata-kata variabel tertentu, nah saya akan cari keyword yang berbeda dengan kata-kata yang ada di judul. Mungkin kata-kata yang jadi novelty-nya, jadi pembahasannya, atau kata-kata yang lain gitu, yang masih relevan dengan artikel. Mohon maaf Bapak Ibu ini hidungnya mampet jadi suaranya agak ngawang. Kemudian yang selanjutnya abstrak. Abstrak kalau dulu ada ketentuan 500 kata ya Bapak Ibu itu panjang banget. Kalau saya biasanya 150 sampai 250 kata. Tapi juga tergantung dari ketentuan jurnal. Kalau saya menulis abstrak biasanya saya awali dengan pendahuluan. Ada state of the art-nya, 1 2 kalimat, kemudian baru tujuan penelitian. Tapi ada juga yang langsung ke tujuan penelitian, ya nggak ada masalah. Ya, itu kan tergantung gayanya masing-masing. Kemudian ada metode. Metode ini jangan cuma metode penelitian ini kualitatif, eksploratif. Eh, lokasinya di SD Tapi ya, ini dan tadi kok nggak sebagainya. beli nih? Nah, itu jangan jangan cuma seperti itu, tapi ditulis prosedur penelitiannya, rentetannya seperti apa gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi instrumennya yang digunakan apa saja. Misalkan ada lebih dari satu, misalkan dua, mana dulu yang digunakan baru apa. Tapi yang itu harus singkat.
karena kan terbatas dari kata. Nah, kemudian hasil ataupun temuan penelitian dituliskan. Hasil penelitian ini atau temuan penelitian ini, bla 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 bla. Kemudian manfaat penelitiannya seperti apa atau penelitian yang akan dilaksanakan ke depan seperti apa itu dituliskan satu kali. Kemudian eh, di bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ada beberapa bagian yang harus ada. Ada state of the art, ada gap analysis, ada kebaruan, ada tujuan penelitian, ada manfaat hasil penelitian. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyusun pendahuluan, perhatikan judul ataupun topik Bapak Ibu, topik penelitian yang dibahas oleh Bapak Ibu. Karena kadang dan perhatikan juga alurnya. Silahkan coba buat ini ya, poin-poin poin-poinnya yang akan saya bahas, yang saya akan tulis itu apa sih? Kira-kira kalau saya memulai dengan bagian ini, kemudian nyambung ke bagian selanjutnya, ini cocok atau enggak atau perlu dibalik? Ya, silakan saja. Jadi buat skenario atau bagan dulu itu enggak ada masalah. Karena kadang setelah selesai pendahulu itu dibaca lagi, oh, kok lucu ya. Akhirnya coba ini di ke atasin, ke bawahin dan sebagainya. Ada yang punya strategi nulis bagian pendahuluan artikel itu di belakang. Jadi nulis eh, metode dulu, hasil pembahasan, kesimpulan. Nah, pendahuluan ini paling belakang. Ya, silahkan aja, nggak ada masalah. Yang penting artinya jadi. Nah, ketika kita bicara state of the art, ini harus eh, memastikan seluruh variabelnya dijelaskan Bapak Ibu. Enggak kok tiba-tiba ujuk-ujuk tidak pernah ngomongin budaya kok tiba-tiba. Oleh karena itu penelitian ini akan mengeksplorasi budaya Tok Si Beduk yang ada di Margodadi, Jayegan. Lah, itu apa hubungannya dengan penelitian yang ini yang akan dilakukan? Jadi harus kenapa Tok Si Beduk atau di Jayegan itu ada budaya apa? Oh, salah satunya Tok Si Beduk. Kenapa Tok Si Beduk? Filosofinya apa? Kemudian desain kenapa bisa diintegrasikan dengan matematika? Oh, ada artefak-artefak di sana dan sebagainya. Jadi silakan. Kemudian kenapa kok harus mengintegrasikan Tok Si Beduk dengan matematika? Karena nanti sudah mensurvei di sekitar Tok Si Beduk ada beberapa sekolah di Godean, ada SMK Godean, ada SMA Godean, ada SMP dan sebagainya. Dan semuanya setelah diwawancarai belum pernah tuh matematika mengintegrasikan budaya Tok Si upacara Tok Si Beduk di Seyegan. Nah, jadi kebaruan itu nggak bersifat global itu boleh, bersifat lokal daerah di situ nggak ada masalah. Itu matematik. Nah, kalau nanti itu berefek atau ada manfaatnya, coba deh diimbaskan ke budaya-budaya yang lain. Nah, itu nanti akan muncul. Nah, gitu. Kemudian tujuan penelitiannya apa? Nah, tujuan penelitian ini ya tadi menjawab ini loh belum ada pembelajaran mereka yang mengintegrasikan upacara adat Tok Si Beduk dengan matematika di SMA ini di atau di wilayah Kudian dan sebagainya. Manfaatnya dijelaskan lebih rinci. Kemudian metode. Nah, kalau penelitian etnomatematika hampir kebanyakan kualitatif. Loh, Pak, apakah boleh Pak pengembangan? Apa boleh kuantitatif? Boleh. Jadi, eh, tetapi ini Bapak Ibu.
etnomatematikanya yang seperti apa dulu. Kalau etnomatematikanya itu bentuknya kita mengeksplorasi suatu upacara adat, suatu budaya, tradisi, etnik tertentu, atau kepercayaan tertentu, kita masuk ke sana, kita dokumentasi, tanya-tanya, dan sebagainya, itu termasuk kualitatif. Itu termasuk kualitatif, eksploratif, atau juga etnografi. Silahkan. Dan kita mengeksplor ini loh, beberapa artefak budaya yang bisa kita pakai di matematika. Kemudian kita, oh ini geometrinya, ini teori bilangannya, ini apanya, aritmatika sosialnya, dan sebagainya. Itu penelitian kualitatif. Tetapi ketika sudah dieksplorasi, kemudian kita sudah bawa ke eh, menjadi suatu informasi, kemudian dari dokumentasi itu kita buat sedemikian sehingga ada produk LKPD, ada produk media pembelajaran, ada produk habis dan sebagainya. Itu bisa kita kembangkan pakai tadi, pakai 4D, pakai development studies, validation studies, design research itu nggak ada masalah. Kemudian hasil produk yang telah tadi sudah valid dan sebagainya bisa kita eksperimenkan, bisa kita uji cobakan menjadi penelitian eksperimen dan sebagainya. Gitu Bapak Ibu. Itu untuk jenis penelitian. Tapi saya sendiri belum pernah melakukan eksperimen etnomatematika. Ya, biasanya ya tadi mengeksplorasi upacara adat tertentu atau budaya tertentu dibawa ke artikel penelitian. Kemudian dari situ kemudian dikembangkan menjadi media pembelajaran. Itu kalau mentoknya saya seperti itu. Kemudian untuk memilih tempat ataupun lokasi penelitian itu harus eh, diberikan alasan kenapa kita memilih tempat itu. Oh, ada masyarakat suku Tengger atau Tengger yang ada di eh, Jawa Timur. Kenapa kita pilih di sana? Oh, ada Baduy. Kenapa pilih di Baduy? Oh, karena eh, di Tok Beduk itu di Saigan. Kenapa di sana? Kenapa lokasinya di Margodadi dan sebagainya. Oh, karena ada beberapa upacara adat. Nah, upacara adat di Jogja ada banyak disebutkan bla 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 bla. Nah, dari sekian banyak yang belum dilakukan eksploratif eh, konten matematikanya ada A, B, C, D, E. Dan saat ini saya memilih yang untuk si beduk. Ya. Nanti ke depan akan ini. Ya, itu nggak ada masalah. Kemudian waktu penelitian dituliskan. Kenapa waktu penelitiannya di bulan Januari, Februari? Karena di bulan Januari, Februari itu tepat dilaksanakan prosesi upacara adat Tok Si Beduk. Karena di bulan Jawanya atau di bulan Hijriahnya Rojab dan sebagainya. Nah, itu ada alasannya. Kemudian instrumen apa sih yang dipakai ketika kita observasi yang kita pakai untuk pengumpulan data? Seluruh alat yang digunakan untuk pengumpulan data itu adalah instrumen penelitian dan itu harus dituliskan. Termasuk ketika ada pedoman wawancaranya dituliskan seperti apa pedomannya. Itu untuk mengumpulkan data apa, siapa yang diwawancarai dan sebagainya. Bagaimana teknisnya, apakah intip interview atau eh, interview terstruktur atau tidak terstruktur dan sebagainya. Itu harus dijelaskan. Kalau misalkan ada kuesioner, kuesioner itu digunakan untuk apa? Apakah
itu dirancang sendiri atau adaptasi dan sebagainya itu harus tes. Kemudian eh, dari instrumen-instrumen itu tentu kan ada kita punya beberapa data ya. Oh, instrumen A dengan data X, instrumen B dengan data Y, instrumen C dengan data Z dan sebagainya. Nah, itu nanti bagaimana cara menganalisis datanya itu harus dijelaskan. Oh, nanti ada triangulasi, Pak. Triangulasi apa? Triangulasi itu sumber atau yang lain. Atau kalau uji statistik, uji dan sebagainya. Kemudian, ingat ketika kita risetnya itu sampelnya atau subjeknya itu manusia dan juga hewan, itu harus ada ethical clearance-nya atau kode etik penelitiannya. Ada ya ini mungkin hal yang baru Bapak Ibu semuanya. Karena biasanya Pol Mentok itu cuma surat izin penelitian. Ya, bukan itu, ethical clearance itu bukan surat izin penelitian. Saya kasih eh, contoh Bapak Ibu, ethical clearance. Nah, ini Bapak Ibu, ini salah satu komisi etik penelitian di UNY. Tidak semua universitas punya komisi etik. Kalau belum punya komisi etik, silahkan membuat atau membentuk komisi etik penelitian. Syaratnya adalah ada 4 dosen yang sudah pernah apa sudah lulus pelatihan etik. Nah, di sana ada. Kemudian dari 4 itu dia harus jadi eh, komisi etik penelitian yang terbentuk itu. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau di komisi etik penelitian ini juga ada beberapa bidang Bapak Ibu. Tidak setiap komisi etik penelitian itu bisa membawahi topik-topik penelitian Bapak Ibu semuanya. Gitu. Misalkan eh, komisi etik penelitian tentang psikologi, dia tidak akan bisa mengeluarkan keterangan layak etik untuk penelitian non-psikologi. Misalkan kalau matematika ya harus berkaitan dengan psikologi pembelajaran matematika misalkan atau psikologi kognitif harus ada variabel psikologinya gitu. Nah, silahkan nanti didalami komisi etik penelitian di berbagai universitas atau berbagai asosiasi. Nah, ini surat keterangan ini menyatakan bahwa Komisi Etik Direktorat Riset telah melakukan telaah terhadap riset pengaruh afirmasi positif bla 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 bla. Ini penelitiannya ini sesuai 7 standar WHO, mencapai nilai sosial sampai kerahasiaan, privasi dan persetujuan setelah penjelasan. Gitu. Pernyataan etik ini berlaku 14 Juni sampai dengan 14 Desember. Gitu. Nah, seharusnya keterangan layak etik ini harus sudah keluar sebelum kita melakukan penelitian. Gitu. Harus sudah keluar sebelum kita melakukan penelitian. Gitu. Nah, akan lebih bagus ketika ini nanti dilampirkan di perizinan saat di sekolah ataupun di dinas terkait. Itu ya, Bapak Ibu ya. Karena yang namanya penelitian, apalagi penelitian kualitatif, Bapak Ibu, namanya penelitian kualitatif itu kan penelitian yang mendalam, Bapak Ibu ya. Jadi harus naturalistik. Kita harus kayak membaur dengan apa yang jadi subjek kita. Kalau subjeknya itu tentang budaya, ya kita harus ikut di situ. Paling enggak kita harus step by stepnya harus terlibat di sana.
dari sebelum prosesi, prosesi, setelah prosesi. Dan kita tanya, kenapa ada alat-alat ini, kenapa ini, dan sebagainya. Kita harus paham betul. Makanya yang namanya peneliti itu harus menguasai apa yang diteliti. Itu Bapak Ibu. Entah itu kontennya, konten matematikanya, entah itu konteks budayanya. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, ini Bapak Ibu untuk bagian hasil dan pembahasan itu ada yang membedakan hasil sendiri, pembahasan sendiri. Ada yang jadikan satu hasil dan pembahasan. Silahkan itu sesuai dengan ketentuan dari jurnal yang dituju. Untuk saya sebetulnya lebih senang hasil dan pembahasan jadikan satu. Tapi kalau ada jurnal yang dipisah ya sudah harus disesuaikan. Itu. Bapak Ibu ketika menyajikan hasil hasil itu harus sesuai dengan apa yang ditulis di metode penelitian. Kalau metode penelitiannya langkah-langkahnya ada 5, ya hasilnya dari 5 langkah itu masing-masing hasilnya apa gitu. Gitu. Jadi harus harus sesuai dari prosedur penelitiannya itu harus sesuai. Kalau 5 prosedur ya ada 5 hasil seharusnya seperti itu. Diceritakan step by stepnya hasilnya. Kemudian dari situ kemudian diulas dengan referensi yang terkait. Kita menuliskan kembali hasil tersebut dengan pengetahuan yang telah kita miliki, kemudian disupport dengan referensi yang relevan. Nah, Bapak Ibu ketika memilih referensi yang terkait, sebisa mungkin dipilih dari artikel internasional bereputasi. Jangan hanya lokal, Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada akses di Science Direct, di ERIC, itu sudah bagus. Eh, Kalaupun kepepet di Google Scholar, ya nggak ada masalah. Itu Bapak Ibu ya. Oke, dan Bapak Ibu sebisa mungkin di setiap paragraf itu ada referensinya. Jangan seperti novel ya, nggak ada referensinya. Dan perhatikan Bapak Ibu tata tulis Bapak Ibu semuanya. Untuk artikel ilmiah, satu paragraf itu harus ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ada referensinya itu di kalimat penjelas. Kalimat utama itu adalah ide pokok dari paragraf itu. Dan itu usahakan itu adalah kalimat Bapak Ibu sendiri. Setelah itu simpulan. Pastikan simpulan itu menjawab tujuan penelitian. Sebisa mungkin tidak hanya satu paragraf Bapak Ibu. Karena simpulan yang baik itu tidak hanya menjawab tujuan penelitian, tetapi juga di sana ada peluang penelitian di masa depan seperti apa, dan juga eh, ini manfaat dari penelitian yang telah kita teliti itu seperti apa. Oh ya, saya kelupaan. Di hasil dan pembahasan ini sebisa mungkin dimunculkan batasan masalah ya Bapak ya, atau batasan dari penelitian ini. Karena tidak semua apa ya, tidak semua data yang hasil dari eksplorasi kita yang ada di lapangan itu dituliskan juga, harus juga ya. Makanya ada reduksi data gitu. Dan kalau tidak ada batasan ya nanti akan melebar kemana-mana. Jadi harus ada batasannya.
Nah, ini Bapak Ibu, jurnal etnomatematika di Indonesia ada dua dan dilalah sama. Artinya samanya coklat semua. Yang satu adalah Indonesian Journal of Ethnomathematics, itu yang diterbitkan oleh IMES. Kemudian ada Ethnomathematics Journal, itu yang diterbitkan oleh eh, Universitas Negeri Yogyakarta. Silahkan. Ini lahirnya hampir berbarengan, hampir berbarengan. Silakan Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian saya akan share contoh artikel etnomatematika. Nah, ini Bapak Ibu, ini eh, saya pengelola JRPM dan saya ini menginvite Prof. Ruli untuk menulis di JRPM. Judulnya pun menarik ya, Bapak Ibu. Matrix of Million Flower City. Learning Dimensionally Using Ethno RMA and Map City Map. Kalau kaidah kaidah penulisan judul itu sebisa mungkin tidak menggunakan singkatan. Dia boleh menggunakan singkatan jika eh, singkatannya ini memang tidak ambigu dan langsung ada familiar. RME, ketika kita ngomongin RME di matematika ya pasti realistic mathematics education. Nggak, nggak, nggak mungkin yang lain gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah, dia memadukan ethno-realistic matematik dan math GTMap. Nah, ini kan menarik Bapak Ibu. Nah, ini Matrix of Million City Flowers. Tahu nggak ini? Dari judulnya ini kira-kira lokasinya di mana Bapak Ibu? Dari judulnya saja. Kira-kira lokasinya di mana? Magelang, Pak. Magelang. Oke, kalau Magelang City kan nggak menarik ya. Tapi Million Flower itu kan keren. Wah, kota sejuta bunga. Kan keren. Tapi kalau cuma Magelang City kan apa Magelang City. Nah, jadi pemilihan istilah, pemilihan kata itu juga harus diperhatikan. Oke, kemudian ini Bapak Ibu, abstrak. Penelitian ini terkait integrasi konteks budaya dan media digital dalam pendidikan matematika masih terbatas. Sementara penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada metode pengajaran tradisional, etnomatematik dan realistic mathematics education secara terpisah. Nah, studi ini berusaha isi kesenjangan tersebut dengan menggabungkan pendekatan etnomatematik dan RMI yang dikenal sebagai etnorealistik. Nah, ini kan sebenarnya state of the art, Bapak Ibu. Ini adalah state of the art. Kemudian ini tujuan utama penelitian ini adalah, nah, ini mulai mulai tujuan penelitian. Sebenarnya ini. Tujuan utama penelitian ini adalah mengaplikasikan pendekatan matematika yang relevan secara budaya dalam skenario dunia nyata dan sebagainya. Kemudian ini mulai metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan desain tipe validation studies di mana data dikumpulkan melalui dokumentasi berupa foto, video, wawancara, dan lembar kerja dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan eh, metodenya. Nanti harus muncul bentuk fotonya itu seperti apa, videonya seperti apa, wawancaranya, lembar kerjanya seperti apa. Itu harus muncul di artikel. Gitu.
Lintasan belajar yang dikembangkan didasarkan pada tiga aktivitas Match City Map menunjukkan bahwa integrasi bla bla ini adalah mulai hasil. Nah, temuan penelitian ini memberikan wawasan baru bagi pendidik dengan memperkenalkan kerangka pedagogis. Ini kan salah satu manfaatnya, Bapak Ibu. Tuh. Nah, ini Bapak Ibu bagian introduction-nya. Nah, ini sebetulnya kan eh, tulisannya pendek-pendek ya Bapak Ibu ya, kalimatnya ya nggak terlalu panjang. Saya sedih ketika mereview artikel satu kalimat itu 3-4 baris. Wah, itu sangat sangat melelahkan di mata itu Bapak Ibu ya. Coba deh membuat kalimat kemudian dibaca kembali kalimatnya, kira-kira satu tarikan nafas cukup atau enggak. Nah, kalau enggak cukup berarti harus dipenggal. Itu aja. Perhatikan subjek dan predikatnya. Nah, ini kan setiap setiap paragraf ada referensinya. Dan referensinya kalau coba kita lihat, ini kan bukan hanya nasional, tapi kebanyakan internasional. Nah, dilengkapi dengan DOI, Bapak Ibu. Nggak cuma cukup sampai halamannya, tetapi ditambah DOI. Kalau tidak ada DOI, sebisa mungkin ada halaman webnya, gitu. Seperti ini. Ini kan tidak ada DOI, tetapi ada halaman webnya. Gitu, Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, nah ini sebisa mungkin Bapak Ibu, walaupun nanti juga akan diedit oleh editornya, tetapi eh, mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan referensi manager seperti Mendeley, Zotero, EndNote, dan sebagainya, akan lebih baik kalau juga eh, mungkin dengan bookmark. Jadi, oh ini ada Prahmana, diklik, oh muncul di sini, oh Prahmana. Seperti itu. Jadi, ini akan memudahkan editor juga. Oke. Nah, ini bagian metode. Nah, ini penelitian ini mengadopsi eh, validation studies. Jadi, validation studies ini miliknya Design Research. Nah, seperti apa validation studies? Nah, silakan nanti dibuka lagi eh, bukunya Ecker, bukunya Plum. Nah, di sana ada model development studies. Kemudian di sana ada pendahuluannya seperti apa, kemudian desain eksperimennya seperti apa, retrospektif analisisnya seperti apa, dijelaskan. Maka ketika validation studies, di sana akan muncul hypothetical learning trajectories, lintasan belajarnya di sana seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di bagian hasil dan pembahasan juga muncul, oh ini adalah apa namanya hasilnya, hasil digitalnya di Magelang atau Million Flower City, jejak kota sejuta bunga dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh hasil artikel etnomatematika yang terbit di JRPN. Itu. Oke. Itu Bapak Ibu. Eh, Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, dipersilahkan.
Ini ada beberapa juga hasil penelitian tentang etno. Kalau saya biasanya etno dengan numerasi atau etno dengan digital dan sebagainya. Ini analisis kemampuan numerasi siswa dalam menyelesaikan masalah perbandingan dengan konteks Candi Umbul gitu. Candi Umbul di Magelang juga. Nah, yang terakhir saya riset berkaitan dengan Gunung Tidar. Gunung Tidar di Magelang juga gitu. Nah, tapi kalau itu bentuknya adalah digitalisasi, dia pembelajaran digital. Mobile Learning Geometri berbasis augmented reality dan kearifan lokal Jawa untuk penguatan literasi matematis digital dan budaya Jawa siswa SMP. Itu kemarin hibah PVR, PFR. Oke, gitu Bapak Ibu. Mungkin kita akan lebih banyak diskusi. Dipersilahkan Bapak Ibu bagi ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Dan yang jawab juga nggak harus saya juga. Mungkin Bapak Ibu punya pandangan yang lain, itu dipersilahkan. Mas Irfan, Oke, boleh tanya sedikit? oke, monggo Pak Bambang. Eh, Ini hanya sebagai anu aja, pemisalannya. Jadi misalnya kita ada tertarik sebuah budaya, dan ternyata budaya itu udah cukup langka, atau istilahnya udah hampir punah. Sehingga ketika kita mau melakukan observasi ataupun pendalaman secara lebih intens terhadap masyarakat ataupun kelompok yang mungkin masih terindikasi atau kita asumsikan masih melakukan budaya itu, ini apakah ada batasan minimal gitu ya, seperti sampel itu ada, kalau kuantitatif kan ada batas minimal. Nah, apakah di dalam penelitian Itno ini juga ada aturan main seperti itu, bahwa oh ini harus masyarakatnya ya yang sekian, minimal cakupan wilayahnya seperti ini dan sebagainya. Atau bahkan hanya satu orang pun yang tahu tentang budaya itu, dan kita sangat sulit melakukan triangulasi dengan mencari apa ya, referensi tertulis ataupun artefak-artefak tinggalan budaya yang masih dianut oleh sangat kecil komunitas itu,
itu kira-kira dari sisi kevalidan atau keabsahannya gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang. Oke, jadi kalau penelitian kualitatif itu kan cara pengambilan subjeknya itu kan ada beberapa cara ya. Yang pertama bisa POSIF, yaitu dengan pertimbangan tertentu atau dengan tujuan tertentu. Dan ada juga snowball sampling gitu ya, snowball. Nah, kebanyakan kalau eksploratif atau kita memang memilih budaya yang hampir punah atau itu kan sulit ya kalau harus kita menentukan atau kita oh secara purposif satu dua tiga dan sebagainya itu susah. Pada akhirnya itu kan dari mulut ke mulut biasanya, dari mulut ke mulut dan bisa nanti melebar lebih banyak. Berarti itu pakai snowball. Nah, berhentinya kan bola saljunya itu berhentinya kapan? Berhenti ketika memang ya dianggap sudah tidak ada lagi responden yang bisa dimintai masukan atau dimintai informasi dan sebagainya. Ya sudah mentok di situ. Atau memang kita sudah merasa itu cukup gitu. Sehingga karena penelitian yang kualitatif itu adalah penelitian yang instrumen utamanya adalah diri sendiri. Sehingga diri sendiri itu harus memang punya sense of apa ya knowledge dari penelitian yang dimaksud itu juga gitu. Seperti tadi kasuistiknya Pak Bambang, budayanya sudah hampir punah sudah dan mungkin sudah banyak ditinggal oleh generasi-generasi bahkan yang tua sekalipun. Pada akhirnya kan kita harus benar-benar cari literatur juga susah. Nah, sehingga kita budayanya di mana sih? Oh, di masyarakat itu. Kita tanya kepala dusunnya. Itu kan menjadi responden satu misalkan. Tanya kepala dusun, oh diarahkan ke juru kunci. Oh, juru kuncinya di sana. Sudah mbah-mbah sulit untuk ngendikan. Nah, pada akhirnya ada asistennya atau ada anaknya, ada adiknya. Nah, itu kan menjadi narasumber yang lain. Jadi dari satu kepala dusun ke juru kunci ada sekelilingnya, ada pelaku budayanya, itu menjadi subjek. Itu nggak ada masalah gitu. Sehingga ya triangulasinya itu ya tadi triangulasi dari orang pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Bukan tidak mungkin setelah dari juru kunci atau orang kesekian kita kembali ke kepala dusunnya menanya kembali ini benar nggak dan sebagainya. Kalau kepala dusunnya oh ini nggak tahu saya, ini nggak tahu ya sudah berarti dianggap itu benar. Kalau misalnya oh nggak kayak gitu, kita jangan langsung oh berarti salah. Tetapi cari orang yang lain yang tadi kembali lagi ke tes tadi. Sehingga sebetulnya penelitian kualitatif itu ya susahnya adalah mencari subjek dan waktunya itu kita sulit untuk menentukan kapan berakhirnya. Itu penelitian kualitatif. Beda ketika penelitian kuantitatif yang ya kita sudah pakem tuh apa rumusan masalahnya seperti ini nanti pakai desain ini kalau desain 2x2 atau 3x3 pakai uji statistik yang seperti apa. Kalau tidak normal pakai ini, kalau normal pakai ini dan sebagainya. Itu Pak Bambang. Oke, terima kasih Mas Irfan. Jadi Iya, istilahnya kita punya hak penuh ya sebagai peneliti karena kita instrumennya itu untuk istilahnya kapan bola data itu gelindingannya udah berhenti ya. Dan juga iya, kita bisa menentukan apa istilahnya kayak apa ya ambangnya itu ambang batas kapan kita anggap itu benar atau tidak ya dari normatif jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber itu atau subjeknya ya. betul. Kalau dibalik Mas Irfan, sumbernya cukup banyak. Ya, misalnya kita pelaku apa kerajinan tertentu atau pelaku seni gitu ya. Misalnya ada mungkin ada 50-an gitu lah. Tapi setelah kita
melakukan pengumpulan data, observasi dan lain-lain itu, kita menemukan bahwa dari 5 saja atau mungkin ya 7, nggak sampai setengah dari pelaku dari budaya tersebut, kita sudah mendapat gambaran yang mungkin dari referensi juga kurang lebih hampir sama. Itu apa bisa juga kita menghentikan itu untuk melakukan penggalian atau pengumpulan data. Jadi kalau tadi terbalik ya, kita mulai memicu dari satu penutur atau satu pelaku budaya, lalu snowball gitu ya, ya menggelinding, nanya lagi, terus mau tanya A, si B, si C, dan seterusnya. Kalau ini dibalik, kita punya banyak, aslinya kita punya data, oh ada 50 orang, tapi ketika kita melakukan dengan, atau istilahnya melacak, menggali dari 5 atau 7 orang saja itu, subjek itu sudah memberikan gambaran yang kita harapkan dengan tujuan penelitian kita, apa itu juga boleh kita hentikan? Ataukah harus semua digali? Gitu Mas Irfan. Oke. Kalau memang sense of dari belief kita sendiri sudah mengatakan itu cukup, nggak ada masalah sebetulnya. Tetapi yang menarik adalah katakan dari 50, Pak Bambang tadi mengambil contoh 5 ya, 5 narasumber aja. Nah, pastikan 5 narasumber itu mereka memang sangat amat menguasai, mungkin satu pionir dari kerajinan itu, dari budaya itu. Itu Pak Bambang. Memang sumber utamanya mereka itu. Gitu. Jadi itu Oke, pakai purposif kalau kayak gitu. baik. Jadi kita bisa membidik ya dari data yang kita peroleh gitu ya, misalnya dari lembaga tertentu, ini terdata ada sekian pelaku gitu ya. Terus dari sekian tuh kasarannya kalau di ordered, kalau yang paling anu ini kita tuju dulu, dari itu aja sudah memenuhi, berarti sudah kita anggap anu ya purposive itu Iya. ya, terpenuhi ya. Oke, Oke. terima kasih Mas Irfan. Oke, sami-sami Pak Bambang. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oh iya, penelitian etnomatematika itu nggak cuma pengumpulan foto aja loh ya. Jangan salah. Sering kan Bapak Ibu baca artikel ya cuma foto-foto-foto, kemudian dari foto itu di embed ke dokumen, terus diberikan garis. Oh, ini persegi panjang. Oh, jadi ini bentuknya persegi panjang. Bukan hanya kayak gitu loh. Iya, jangan kayak gitu. Tetapi kenapa sih bentuknya seperti itu juga harus diberikan alasannya. Alasannya kenapa? Ya tanya ke juru kuncinya, tanya ke ini. Pasti ada alasannya. Contohnya ini, di Wonolelo, saya pernah nulis artikel pertama tentang Gunungan Apem Wonolelo itu. Dulu itu gunungan apemnya itu bentuknya kerucut. Kemudian sekarang bentuknya piramida. Nah, terus kenapa Bu kok diganti? Mereka nggak pernah belajar bangun ruang, ya karena ibu-ibu masih tapian dan sebagainya. Oh ini Mas, kalau kalau bentuknya yang masih yang dulu, apemnya nggak muat banyak gitu. Tapi kalau bentuknya sisinya kayak gini, itu apemnya ternyata bisa muat banyak. Nah, kita buktikan, kita bandingkan luas selimut kerucut dengan luas selimut limas. Oh, ternyata memang secara matematis benar. Nah, tapi mereka kan nggak paham. Oh, pokoknya mas, luas luas selimut kerucut nggak ngerti saya. Ya wes Bu, jangan yang penting ngerti apemnya Bu. Malah kerucut, biarkan kami yang ngerti. Nah, kalau matematika di bawah non formal itu kan ya itu tadi, oh luasnya ya apemnya itu. Tetapi kalau mau matematika formal, oh, perhitungannya seperti ini. Ya memang secara nalar, secara otentik bukti matematis ada seperti itu. Nah itu yang dibawa.
ada alasannya. Nggak cuma ada potret, oh ini kijing bentuknya balok. Nah, terus oh ini jadi menyerupai balok. Nah, balok itu apa? Volumenya luasnya. Nah, nggak cuma kayak gitu, tetapi kenapa bentuknya balok. Nah, seperti itu ya. Oke, monggo Pak Bambang. Tanya lagi nih. Ini tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Irfan tentang etiknya. Itu misalnya di lembaga, ini kebetulan ONJ kan udah punya ya. Kalau lembaga lain misalnya belum punya. Tadi disampaikan juga bahwa itu bisa dibentuk dengan syarat-syarat yang tadi sempat disebutkan, 4 dosen, bla 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 itu. Tapi sekiranya ada rekan yang ingin meneliti dan apa istilahnya belum ada komisi etiknya, itu apakah harus membentuk dulu atau bisa minta ke komisi etik yang lembaga lain? Tadi yang memberikan izin nganunya itu dari lembaga lain, padahal mereka mungkin apa ya penyandang dananya atau yang memberikan hibah itu dari lembaga yang berbeda. Itu apakah dimungkinkan atau mungkin ada strategi tertentu gimana itu bisa berjalan? Misalnya apakah anggotanya harus ya gabungan deh gitu memasukkan salah satu dosen atau peneliti yang punya komisi etik itu. Terima kasih. Oke, boleh Bapak. Jadi saya dulu artikelnya di reject gara-gara tidak menyertakan keterangan etik. Nah, kemudian diminta untuk melampirkan. Nah, kemudian saya mengurusnya ke UHAMKA, Bapak. Tapi di sana UHAMKA itu khusus psikologi. Nah, ternyata variabel saya nggak ada psikologinya. Sehingga ya di reject gitu. Ya sudahlah, daripada pusing, saya terima penolakan tersebut. Nah, jadi boleh Bapak Ibu misalkan di UKSW atau di UHAMKA atau di UGRIS atau dimanapun mau minta keterangan etik di univ yang lain itu nggak ada masalah. Tapi keterangan itu sebetulnya sebelum penelitian itu. Nah itu yang jadi masalah besar kan di situ. Kalau yang kasusnya Mas Irfan itu yang sebenarnya sudah selesai mau Iya, jadi jadi yang nerima yuk iki piye toh gitu kan maksudnya. iya, Nah, saya dulu belum belum tahu Bapak. Jadi setelah dipelajari, oh harusnya kayak gini ya sudah. Ya oke, berarti belajar dari waktunya mungkin kesalahan. sejak awal mau penelitian tuh harus sudah ada kolaborasi dengan lembaga yang mempunyai komisi etik ya. Ya. Oke, Berikutnya oke. Mas Irfan, mungkin ini saya juga nggak tahu ya, sejauh apa sih sebetulnya apa ya penelitian yang terkait dengan manusia ataupun hewan atau istilah makhluk hidup itu yang perlu keterangan etik itu. Apakah semua aspek kehidupan manusia ataupun hewan itu ya istilahnya bisa dietiskan gitu, dietikan. Karena memang sempat saya juga dulu baca atau dengar penelitian tentang perkawinan di sebuah suku atau apa ya sampai mereka ya kawin beneran gitu, kawin-kawinan bukan kawin beneran atau apa atau istilahnya kontrak setelah selesai penelitian ya bye-bye dan sebagainya. Nah, ini saya sendiri agak aneh ya, confused ya. Istilahnya jangan sampai etik ini akhirnya nanti menormalisasikan semua norma yang ada yang padahal itu kadang-kadang ya nggak patut juga dilakukan penelitian dengan cara yang seperti itu. Nah, mungkin sejauh ini bisa nggak Mas Irfan memberikan ya gambaran-gambaran tentang aspek-aspek atau norma-norma apa yang mungkin itu masih dalam koridor yang bisa dietikkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau sejauh mana saya belum belajar mendalam seperti itu, Pak. Tapi kalau psikologi manusia itu pasti ada harus kode etik karena kan menyangkut rasa yang dimiliki oleh manusia tersebut. Itu kalau kalau kita namanya pendidikan loh ya. Tapi kalau kedokteran dan sebagainya itu kan memang dia apa namanya harus benar-benar
sama manusia in deep gitu ya. Tapi kalau untuk sejauh mana saya belum pernah mempelajari itu. Ini nanti coba saya baca-baca juga, Pak. Seperti itu. Tapi kalau kalau aturan letter luck di ini memang asal subjek itu manusia ataupun hewan itu seharusnya menggunakan keterangan layak etik seperti itu. Ya berarti apapun itu kan berarti. Baik, terima kasih. Nggih, nggih, monggo Bu Erlina. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Pak Irfan, senang bisa berjumpa dengan Pak Irfan kembali. Nggih. Oke, Pak, ini nanti kan luaran dari kursus ini kan kita akan artikel begitu ya, artikel terkait ilmu matematika. Harapannya kan artikel nanti punya peluang untuk bisa dipublish di jurnal yang berbau ilmu matematika. Nah, ini saya mau bertanya secara teknis, apakah topik ini nanti, topik yang saya ambil itu layak bisa punya peluang untuk masuk di jurnal terkait etnomatematika. Ya, yang lalu saya belajar dari Prof. Marsikit bahwa karena kita pendidikan matematika ya berawal dari apa yang diharapkan siswa kita mampu, kemudian baru berpikir budaya apa yang bisa digunakan untuk mencapai CP tersebut, maka kita rancang pembelajaran berbasis etnomatematika begitu ya. Nah, dari situ kemarin akhirnya kami punya ide untuk menganalisis CP. Nah, salah satu CP yang kami pilih adalah CP fase A untuk eh, siswa SD kelas 1 2 terkait bilangan dan geometri. Terkait bilangan itu ternyata salah satu CP-nya yaitu siswa memiliki kompetensi number sense gitu ya, terkait membandingkan ataupun mengurutkan eh, apa jumlah benda dengan benda konkret begitu. Sedangkan di geometrinya salah satunya adalah mereka bisa membedakan segi empat, segitiga, segi banyak, dan lingkaran. Jadi segi empatnya belum dimacam-macamkan begitu. Nah, dari situ akhirnya berpikir budaya apa ya yang ada yang bisa kami gunakan untuk membantu siswa pada fase A tersebut. Maka salah satunya adalah permainan tradisional dakon. Itu kan banyak ya sudah dikembangkan. Nah, karena berawal dari CP tadi begitu ya. Kenapa kami pakai dakon? Itu kan di dalam dakon aturan permainannya adalah eh, nggak boleh ngitung banyak kecilnya itu ya Pak. Jadi nggak boleh di dalam bahasa dioker-oker dihitung kemudian gitu kan. Berarti hanya dilihat kemudian diperkirakan kira-kira berapa. Nah, itu naluri kami itu wah itu number sen, anak tanpa menghitung dia bisa memperkirakan jumlah, membandingkan, bahkan nanti ketika lumbungnya mana yang lebih banyak itu harapannya tidak menghitung dulu tapi memperkirakan kalau segini sama segini lebih banyak mana. Nah gitu ya, itu terkait number sennya. Nah terkait geometrinya kami memodifikasi dakon itu. Kalau dakon itu kan mau nembak itu nembak apa ya, tempat di depannya gitu ya Pak. Kalau di depannya punya lawan itu berarti kita ambil. Nah, kami modifikasi menjadi bangun datar yang tadi segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran. Dan itu tidak lingkaran dengan lingkaran. Segi empat dengan depannya segi empat tidak. Jadi misalnya segi empatnya ada di kiri nomor 2, segi empat yang lainnya yang bentuknya sama ada di segi empat nomor 2 dari kanan dan kiri. Jadi nanti mereka akan nembaknya ya yang bentuknya sama. Karena harapannya siswa tahu permukaan walaupun itu kalau digambarkan jadinya bangun ruang gitu ya. Tapi kami fokus pada permukaannya. Nah, kembali lagi maka yang kami ukur adalah number sense tentang bilangan dan tentang geometri tadi. Jadi ini kami fokusnya jadi penelitian pengembangan. Sementara tadi Pak Irfan etnomatematika sebaiknya mengeksplor gitu, mengeksplor budaya, kemudian merancang pembelajaran sesuai budaya itu. Nah, kalau seperti ini penelitian kami, ini kan R&D, tapi nanti efektivitasnya diukur dari seberapa dakoma tadi ketika digunakan bisa berdampak signifikan atau tidak terhadap number sense dan kemampuan untuk apa tadi membedakan
bentuk bangun. Nah, apakah ini artikel seperti ini tuh bisa dikategorikan sebagai etnomatematika dan apakah ini juga punya peluang besar untuk diterima di jurnal yang tadi dikelola oleh Pak Irfan. Begitu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ini saya share drive salah satu hasil penelitian saya juga. Itu bisa diinstal di HP, tapi agak berat. Mohon maaf karena augmented reality. Gitu. Di situ ada dua file, yang satu bisa diinstal, yang satu bisa di print dulu. Jadi nanti setiap bahasan itu scan-nya akan munculnya beda-beda gitu. Itu eh, tapi agak kurang smooth sih. Ya maklum lah. Itu itu salah satu jadi boleh Bu Erlina. Jadi kan saya tadi mencontohkan ada penelitian kualitatif itu penelitian etnomatematika itu kualitatif boleh, penelitian pengembangan nggak ada masalah, penelitian eksperimen itu nggak ada masalah, tetapi biasanya kalau saya itu kualitatif. Nah, tapi kalau saya kolaborasi dengan peneliti lain, ya nggak lagi kualitatif banget, tetapi ada yang pengembangan. Kalau penelitian kolaboratif pasti biasanya sih pengembangan kalau saya gitu. Tapi kalau penelitian sendiri dengan mahasiswa mungkin itu kualitatif biasanya. Karena saya sendiri memang lebih tertarik di penelitian kualitatif itu, Bu Erlina. Dan di penelitian pengembangan juga saya lebih banyak berperannya di kualitatifnya bukan ke developmentnya gitu. Jadi nggak ada masalah sih. Saya juga eh, tahun kemarin ya coba menawarkan ke mahasiswa pendidikan dasar tuh. Ini kan ada permainan engklek. Nah, engklek kan biasanya cuma bentuk persegi-persegi itu dan sebagainya. Coba deh engkleknya dibuat kreasi geometri. Nah, jadi dari pengetahuan tentang bangunan geometri, entah di segitiga, segi empat, segi dan sebagainya, itu dibuat eh, disusun suatu engklek masa kini. Dan itu nanti bentuk aja aturannya seperti apa dan sebagainya silahkan. Tapi harus disepakati. Itu kan salah satu Dani dengan tanggung jawab ya, dengan konsisten. Akhirnya anak-anak tuh banyak tuh membuat engklek masa kini yang engkleknya nggak lagi kotak-kotak, tapi ada yang segitiga, trapesium, sejar genjang dan sebagainya. Lintasannya seperti apa ya harus disepakati. Itu nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah Bu, mau berangkat dari masalah matematikanya dulu, kondisi anaknya itu seperti apa, ada masalah baru dicari budayanya atau dicari local wisdomnya seperti apa, nggak ada masalah. Atau kita sangat tertarik dari budayanya, jadi kita pilih budayanya dulu, baru dibawa ke matematikanya, itu nggak ada masalah. Jadi bebas gitu, Berarti itu bisa dikategorikan di etnomatematika ya, Pak? Kalau bisa. gitu. Oke, nah soalnya begini Pak, memang saya pernah mengeksplor, tadi awalnya kan berpikirnya salah satu gamelan itu ada kempul, itu kan macam-macam ukurannya ya gitu. Tadinya dugaan kami adalah ukuran itu mempengaruhi bunyi dan lain sebagainya. Nah, kami teliti lewat BISOP gitu, kami eksplor dengan penelitian kualitatif. Malah ada temuan ternyata ketika meneliti itu, tim peneliti itu kesulitan dalam mengukur keliling ataupun menentukan jari-jari. Nah, dari situ gara-gara itu, nah ini sedang proses dipublish yang explore. Nah, setelah itu akan ada penelitian lanjutan bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran yang bisa diimplementasikan terkait lingkaran gitu. Jadi memang menurut saya yang penting pertama mungkin eksplorasi dulu, ketika menemukan sesuatu yang menarik baru merancang gitu ya Pak ya. Betul nggih. Ya, Nah, balik lagi ke dakon tadi, berarti apakah gapnya atau pemicunya cukup dengan
hasil observasi yang menunjukkan satu pembelajaran yang guru ketika membandingkan itu tidak memberikan pengalaman ke siswa untuk memperkirakan. Jadi jumlahnya ya jelas malah yang parah adalah 5 dengan 7 angka simbol 5 dan 7 lebih dari kurang dari yang langsung simbol, padahal di CP disebutkan dengan benda konkret. Bahkan ada kata number sen yang tidak tampak gitu ya. Maksudnya ada tumpuan gitu. Harapannya kan anak kalau melihat benda nggak usah ngukur dulu kira-kira banyak yang mana gitu. Apakah itu cukup untuk menjadi pemicu atau memang harus mencari penelitian yang menyebutkan bahwa apa ya number sen tidak digali lagi begitu, Pak. Hmm, Pemicu untuk kami akhirnya ke apa ya mengembangkan itu, karena jujur di pendahuluan itu yang paling sulit adalah menentukan pemicu atau gapnya supaya kuat gitu, supaya betul. lebih apa ya lebih ilmiah gitu biasanya yang diminta, padahal aslinya kenapa itu ya kenyataannya hasil observasi, Pak. Gitu kan, hasil observasi siswanya nggak bisa punya number sense-nya, kemudian gurunya juga tidak melatih dengan soal-soal seperti itu gitu, akhirnya kami punya ide itu gitu. Apakah itu cukup atau memang harus kuat dengan hasil penelitian yang lain begitu, Pak? Iya, kalau kuat ya harusnya dengan penelitian yang lain juga ya, karena kan itu membangun support system ya. Kalau cuma klaim dari observasi aja kan, ya buat apa juga gitu. Jangan-jangan di penelitian yang lain sudah ditemukan tuh antisipasinya dari kesulitan-kesulitan itu. Jangan-jangan belum diterapkan aja di tempatnya Bu Erlina gitu. Jadi harus support sistemnya dibangun juga. Itu ya Bu Erlina Oke, ya. berarti tetap harus didukung tadi ya dengan Iya, penelitiannya. harus. Kan membangun koalisi penting, Bu. Oke, oke, oke. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Irfan. Oke. Terima kasih juga untuk contohnya yang sudah di-share ke kami. Oh, itu ternyata video, Bu. Saya salah. Coba nanti tak carikan dulu. Oke. Oke, Pak Eko, silakan Pak Eko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Pak warahmatullahi Irfan, wabarakatuh. luar biasa ini insight sekali ya paparan hari ini. Gini Pak Irfan, pertanyaannya saya ingat di awal-awal gitu ya, Prof. Marsigit ada ada kalimat yang menyentuh gitu ya. Sebaik-baiknya peneliti etno itu katanya kembali ke pembelajaran begitu. Jadi kalau nggak kembali ke pembelajaran itu dalam tanda petik gitu ya. Jadi nggak pulang ke rumah gitu ya. Kontribusinya dipertanyakan mungkin barangkali begitu Iya. ya. Eh, Tapi kalau kita melihat yang pertama kalau kita melihat apa bukan meta analisis mungkin barangkali literatur review ya kalau kita coba lakukan SLR begitu ya. Tampaknya ada pengelompokan juga sebenarnya, tidak semua kembali ke pembelajaran, seperti ada juga yang bertahan memang niatnya di terapan ya, seperti kayak siapa Prof. Budi Nurani itu ya, Unpad itu kan memang mereka stay-nya di murni begitu ya, jadi tidak ke pembelajaran tapi memang menyelesaikan pemodelan-pemodelan supaya lebih optimal apa yang ada di masyarakat begitu ya, dan itu pure ke matematika gitu ya. Yang kedua ya, saya pribadi sejauh ini baru akan mulai kembali ke pembelajaran. Ya, ya, karena saya selama ini dari 2018 gitu ya, masih stay di ranah antropologi budaya dan filsafatnya begitu Pak. Jadi belum, tapi menarik yang dipikirkan Prof. Marsigit selalu membuat saya terngiang. Betul kalau kita ingin lihat di mana kita sebagai pendidik harus kembali ke pembelajaran gitu ya. Nah, hanya yang jadi pertanyaan saya Pak, apakah kembali kepada misalnya kan kita ahlinya pendidikan ya, bukan di murni atau terapan kan gitu ya. Saya home base di FKIP begitu ya. Nah, lalu position keahlian saya anggap di etno itu ini sekarang belum banyak
kembali ke pembelajaran, belum buat model atau bahan ajar berbasis etno, belum. Saya lebih intens kepada eksplorasi etnomatematik, tapi lebih kepada sisi antropologi budayanya, seperti menguak mistisme bilangan, mistisme number kan. Terakhir disertasi itu saya menguak rahasia angka kalau melekat pada tradisi zikir. Jadi orang-orang sufi itu kan punya ritual tradisi zikir dengan angka tertentu gitu ya. Pertanyaannya adalah angka itu kan memuat mistis begitu ya. Jadi kalau angka itu diekspos, maka dia jadi pemecahan masalah gitu ya, pemecahan masalah. Jadi banyak orang yang ingin memecahkan masalah real life problem solving gitu ya. Lalu mereka gunakan jalur itu karena itu sebagai lawan dari jalur supranatural kan, lawan perdukunan itu ya riadoh begitu bahasanya gitu. Nah, angka-angka itu punya dalam ilmu hikmah ya dan mujarobat kan, angka-angka itu punya peran yang luar biasa. Nah, saya coba melakukan investigasi epistemologis, dari mana angka itu berasal, lalu bagaimana sejarahnya, lalu apa dimensi aksiologisnya tuh, buktinya siapa saja, kejadiannya bagaimana saja gitu. Lalu ada pola ternyata. Jadi rahasia kesuksesannya itu ketemu sebuah model yang bisa menerka ini tuh yang bikin berhasil apanya gitu. Nah, itu jadi kurang lebih gitu, Pak. Ketika saya menyimak pembicaraan Prof. Marsigit, saya menjadi bertanya ke diri saya, bagaimana caranya saya membawa itu kepada kontribusi pendidikan. Agak bingung memodelkannya, walaupun bisa Pak dimodelkan ya, seperti zikir itu kalau pakai tangan begitu, nanti modulo berapa. Nah, tapi usaha sedemikian itu seperti dibawa ke modulo, jadi kalau zikir sekian, tasbihnya 99, maka berapa putaran, sisa di tasbih berapa misalnya. Nah, saya pernah menawarkan naskah saya ke Alexander Pais, barangkali iya. kalau di Etno cukup menarik ya. Kami sudah chat panjang dengan beliau, tetap pertanyaannya itu cocokologi, Pak. Jadi kalau itu dipaksakan dikatakan matematik, itu kesannya cocokologi katanya. Apakah ini tidak terlalu dipaksakan bahwa itu dikatakan matematik katanya. Begitu bahasanya. Jadi yang dikatakan matematik itu yang murni optimasi pemodelan yang seperti orang-orang di Murni lakukan gitu ya, membuat pemodelan matematik dari konteks budaya kan. Nah, kalau yang kayak pembelajaran kayak gini itu dianggapnya itu dipertanyakan begitu. Maka tantangan orang etno itu memang kita dianggap beberapa eksplorasi itu cocokologi kan. Dianggap ini ketemu bangun apa layang-layang padahal tidak persis kan gitu ya. Nah, tapi kita harus kuat ya dengan dengan godaan itu Iya, supaya keberlangsungan apa kelompok kita ini memang ya, terus sounding begitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah begini Pak, kalau apakah memang betul begitu ya apa kembali ke pendidikan, ruh sebaik-baiknya orang etno itu begitu ya, kembali ke pembelajaran. Dalam tanda petik konteksnya bagi kita yang berada di home base FKIP begitu ya, dosen-dosen yang ada di FKIP. Kalau saya pribadi ada jawaban begini Pak, tapi belum dijustifikasi dengan pendapat orang lain seperti apa. Saya pikir kalaupun misalnya kembali ke pendidikan, barangkali tidak harus ke pembelajaran, mungkin bisa masuk dari sisi filsafat pendidikan. Seperti saya begini, misalnya saya membongkar rahasia bilangan zikir, kenapa 33, kenapa 99, kenapa kapan harus 165, kapan 41 kan ya, kapan zikir 11. Lalu saya membongkar misalnya makna itu dari sisi mistisme angka begitu ya, ditunjang dengan kitab-kitab. Saya pikir kalau itu bisa dipahami orang dan diamalkan para siswa begitu ya, dan diamalkan para orang-orang pada umumnya, mungkin itu juga bisa dianggap berkontribusi dalam pendidikan, karena pendidikan ini kan perlu juga sebagai orang yang beriman ditunjang dari aspek itu begitu ya. Nah, tapi mungkin itu pembelaan juga ya gitu ya. Mohon divalidasi sama ini yang lebih senior gitu ya, Pak Irfan. Apakah pemikiran saya ini pembelaan atau memang yang dimaksud Prof. Marsigit itu satu-satunya atau misalnya yang paling bisa diterima saat ini gitu ya. Ya artinya
mungkin ada spesifikasi orang-orang etno gitu ya. Ada yang ke pembelajaran, ada yang ke filsafat, ada yang di terapan. Mungkin ke depannya perlu ya spesifikasi itu gitu ya. Ya, makasih Pak Irfan. Ini menarik, menarik tadi yang disampaikan Pak Irfan tentang publikasi itu ya. Makasih, nuhun, makasih. Terima kasih Pak Eko. Wah, ini kenapa nggak ditanyakan ke Prof. Sigit? Iya, jadi Belum ketemu lagi. tapi memang kalau beda namanya penelitian itu kan tergantung perspektif ya Pak Eko ya. Nah, kalau perspektifnya Bu Budi itu kan ya memang dari murni ya mungkin dibawa ke pemodelan atau ke bawa ke ilmu murni yang dikuasainya. Kalau bagi saya ataupun bagi orang-orang kualitatif ya ingin mengeksplorasi ya explore dan sebagainya itu. Nah, bagaimana mengkait-kaitkan ya. Mungkin dibilang lebih sinisnya adalah cocokologi ya bodoh amat lah gitu. Tetapi ya paling nggak ada alasan-alasan yang kuat seperti itu. Kenapa seperti itu. Jadi nggak cuma bentuknya ini, menyerupai ini, nggak seperti itu juga gitu. Tetapi memang kenapa alasan dibalik bentuknya itu kotak. Pasti ada filsafat-filsafat yang apa ya, entah itu mistis ya pasti ada lah, ada alasan pasti nggak mungkin enggak gitu. Kenapa apem, kenapa lemper? Nah, seperti kalau di Jawa itu kan, kalau ada nikahan, pasti ada lemper atau olahan ketan, wajik atau apa itu pasti. Kenapa? Kenapa kok nggak lain? Kenapa kok nggak arem-arem atau kenapa lemper? Nah, dan sebagainya. Sehingga alasan-alasan itu yang perlu kita ungkap. Tapi kalau kita tanyanya ke orang yang salah, misalkan kenapa Bu lemper? Ya pokoknya ini iki seperti orang zaman dulu. Pokoknya saya ikut orang zaman dulu. Nah, itu berarti mentok. Nah, berarti kita harus cari orang lain yang paham kenapa harus ada olahan ketan. Nah, seperti itu. Kemudian yang namanya saya pernah dulu mau riset disertasi tentang etnomatematika, tetapi tidak diperbolehkan oleh Korprodi. Nah, karena ya selama ini riset matematika cuma eksplorasi aja. Pembelajarannya nggak ada. Kecuali kamu riset etnomatematika digunakan untuk pembelajaran sekolah. Itu baru saya bolehin gitu. Oke, tuh. Nah, saya alasannya adalah loh, yang namanya pembelajaran matematika itu butuh matematika, Prof. Nggak mungkin pembelajaran matematika ya murni pembelajaran, nggak pasti ada konten matematikanya. Nah, saya kayak dengan konten matematikanya gitu. Nanti untuk pembelajarannya saya serahkan ke peneliti setelah saya ya. Juga itu berarti ya dari nanti setelah lulus aja. Ya, setiap prodi itu punya ciri. Nah, ciri khas waktu itu UM adalah pembelajaran matematika gitu. Ya sudah. Oh, baik Prof gitu. Jadi memang tergantung perspektif juga ya, Pak Eko ya. Kalau saya sendiri, kemudian ada yang risetnya berkaitan dengan teknologi ya pasti akan mengkaitkan etnomatematika dibawa ke teknologinya, dikolaborasikan ke teknologinya dan sebagainya. Sehingga entah itu nyangkut ke pembelajaran secara langsung atau tidak langsung, saya arahnya juga ke pembelajaran sebetulnya. Entah itu yang bawa dia langsung atau lewat perawinya, itu nggak ada masalah sih kalau misalkan nih Pak Eko tentang eh, mistis-mistis bilangan-bilangan tertentu gitu. Entah Pak Eko nggak membawa pembelajaran, mungkin saya yang tertarik, oh itu sudah diungkap tuh fenomena-fenomenanya. Saya bawalah ke pembelajaran. Berarti kan saya lewat ini ya, lewat Pak Eko, kemudian saya bawa itu risetnya Pak Eko ke pembelajaran. Ya nggak ada masalah juga kan. Cara tidak langsung risetnya Pak Eko nanti ya ke pembelajaran juga pada ujung-ujungnya gitu. Ya karena kita
di hidup di pendidikan matematika ya pendidikan matematika kan ya riset-risetnya tentang pembelajaran matematika, tentang asesmen pembelajaran matematika, tentang media yang dipakai, tentang gurunya dan sebagainya. Kita mau fokus mana, nggak ada masalah sih, Pak Eko. Gitu. Nanti kalau ketemu Prof. Sikit bisa ditanyakan itu. Ini berarti Pak Eko ini mirip kayak Buniken tuh kalau Buniken PGR itu ini menguak mistis primbon Jawa. Itu bagus itu dan bisa dipublish di Q1 ya, kan aja tentang primbon Jawa. Gitu Pak Eko. Terima kasih. Ya, makasih Pak Irfan, makasih luar biasa ya. Ya, mungkin cukup sekian dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin masih banyak yang perlu didiskusikan. Nanti gongnya ada Prof. Ruli. Nah, Prof. Ruli ini eh, mungkin 2 pekan lagi ya. Nah, itu silahkan ditanya sebanyak-banyaknya karena beliau memang pakar di etnorealistik. Nah, silahkan ditanyakan pun itu. Dan apa yang menjadi penyampaian saya, baik pemaparan materi ataupun jawaban yang saya sampaikan, jangan dipercayai 100% ya Bapak Ibu ya. Silahkan ditriangulasi ataupun dikomparasikan dengan ahli-ahli yang lain, karena saya juga masih belajar Bapak Ibu. Setiap buku punya ilmunya masing-masing dan mungkin saya dengan yang lain juga bukunya berbeda atau dia juga berbeda, punya cara pandang yang berbeda. Sehingga tentu ilmunya pun juga akan berbeda. Itu Bapak Ibu, selamat siang, selamat beraktivitas dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Irfan, makasih. Iya. Terima kasih Pak Irfan.